Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi saudara se-Nusantara dan di luar Nusantara yang mungkin menyimak. Izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin kepada sepuh bini sepuh, izin kepada leluhur Nusantara dan alam semesta. Sang Satria masih bertirakat, menyatu dengan alam semesta. Napak tilasnya Sang Satria. Insya Allah sebentar lagi kita akan berada di ujung tahun 2021 Masehi yang akan membuka babak baru perjalanan umat manusia seluruhnya di tahun yang masih belum berakhirnya masa pandemi ini. Mendekati ujung tahun atau pergantian tahun, entah mengapa ada kegelisahan dan debaran-debaran yang seringkali datang tanpa sebab. Tapi kita hanya bisa berpasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik alam semesta, dan berdoa agar semua baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Sang Satria kini masih memperdalam tirakatnya, meningkatkan ibadah-ibadahnya, dan selalu kuat berdoa untuk dirinya dan bangsanya. Lelakon tirakatnya amatlah berat, berbeda dengan tirakatnya orang biasa, karena di dalam tirakatnya ia seringkali mendapat hambatan dan cobaan. Jadi bukan hanya hidupnya saja yang penuh cobaan dan rintangan, tetapi di dalam perjalanan bertirakatnya pun ia menghadapi berbagai kendala dan rintangan, sehingga tirakatnya sering tidak dapat berjalan mudah seperti yang direncanakan. Bertirakatnya ini bukan hanya untuk dirinya, namun seperti tugas-tugasnya, bahkan tirakatnya ini pun untuk bangsanya dan negaranya. Bila dikupas secara terang-terangan apa isi dari tirakatnya, pasti siapapun akan merasa takjub karena menyangkut kehidupan bangsa dan para pemimpin. Dengan ikhlas dan ridho, ia jalankan tirakat itu selangkah demi selangkah. Tetapi masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga mencapai sesuai dengan petunjuk yang diterimanya. Sang Satria amat mencintai alam semesta. Ia sangat menghargai setiap kehidupan di berbagai lingkup. Alam semesta adalah sahabatnya. Selalu ia tebarkan salam kepada burung-burung yang berkicau, pohon-pohon yang melambai. Semua makhluk di alam ini selalu ia sapa dengan penuh cinta dan sayang. Ia sering mengunjungi tempat leluhurnya, sekaligus memperhatikan setiap kelestarian tempat leluhurnya itu. Kegiatan napak tilas ia lakukan seorang diri. Setelah mendapatkan petunjuk itu, melewati hutan,
sungai yang dalam, bukit-bukit, semuanya ia lakukan, bahkan kadang cukup dengan berjalan kaki. Kalau dipikir secara logika, mana mungkin tempat yang jaraknya jauh, kadang-kadang ia tempuh dengan berjalan kaki. Tapi langkah kakinya seperti ada yang membimbing, sehingga ia sanggup melakoninya tanpa ada keluhan apapun pada dirinya. Alam semesta ini begitu telah banyak memberikan simbol-simbol petunjuk untuknya. Dari bulan, air, matahari, kilat, bahkan angin. Semua telah banyak menunjukkan sesuatu langkah atau pertanda untuknya. Hanya sang satria sendirilah yang dapat mengartikan petunjuk itu. Ada suatu tempat yang seringkali ia kunjungi. Di sanalah tempat leluhurnya berada. Bahkan ia seringkali ditunggu kedatangannya di tempat itu. Mohon maaf, tempatnya masih rahasia, tapi tempat ini sudah tidak asing lagi untuk para pelaku spiritual, bahkan sangat terkenal. Dimanapun tempat yang ia datangi, ia selalu menebarkan salam dan sapa. Kecintaannya terhadap alam semesta membuat ia semakin dekat dengan Tuhannya. Ia selalu berucap syukur atas segala yang ia terima. Karenanya, ia selalu menjaga ibadah dan selalu menguatkan imannya. Semoga segala upayanya untuk bangsa, negara, dan alam semesta ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempercepat terwujudnya cita-cita sang satria dan cita-cita kita bersama untuk Nusantara Jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat MC sampaikan. Mohon maaf bila tidak berkenan. Yang baik dan berguna silahkan disimpan. Yang buruknya silahkan dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Maya.